Halo Sobat Winers, ketemu lagi di channel Win 100 Classic Culture. Episode ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber yang udah numpuk. Jadi saya langsung susun aja soal dan jawabannya. Ikutin. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Muhammad Bagas. Kenapa Win saya udah dioprek karbunya itu masih ngeden di tanjakan? Oke, Muhammad Bagas. Pertama kalau udah dicek karbunya, jangan lupa juga biasanya kalau ngeden di tanjakan itu problemnya gara-gara kampas kopling udah bermasalah antara aus atau slip tuh. Jadi cek dulu aja kampas koplingnya. Oke. Kemudian yang kedua dari Andri Syandi, mending badannya yang dikecilin. Mang Andri, badan antum lebih besar dari badan ane. Lanjut ke Nap Official. Sekarang harga win second berapa? Kalau harga win second itu beragam. Gimana yang jual, gimana kondisinya sih. Sekarang kan Win 100 tuh harganya udah digoreng sih, jadi harganya udah nggak ngotak. Paling kalau misal nyari bahan ya 3-4 jutaan udah dapet lah itu. Tapi cek juga kondisi surat-suratnya ya. Sip. Kemudian ada Revi Gifted. Kampas kopling GL masuk nggak ke Win? Kampas kopling GL nggak masuk ke Win. Ukurannya beda bos. Jadi pakai yang orisinilnya aja nggak apa-apa. Terus Ahmad Solihin, si Mang Ahmad dia bilang sakitnya nggak seberapa, malunya itu loh. Ya iya, namanya jatuh sakit bang. Yang penting bisa bangkit lagi, maju ke depan terus. Tapi kayaknya sekarang udah jago deh, udah rajin main off-road kan. Heru Ramadan, mending Pertalite atau Pertamax? Oke. Gimana kondisi mesinnya? Kalau misal orisinil, saya sih lebih rekomen Pertalite ya, karena aman di kantong, aman di suhu mesinnya juga gitu. Tapi kalau udah bor-borapan ya Pertamax aja lah gitu. Ya. Wijaya S nanya, gear 1436 bisa nggak gitu? Gear 1436 bisa, cuman paling resikonya di tanjakannya bos, rada endut-endutan. Rada nggak kuat kalau 1436. Nanti kita bahas di episode khusus soal kondisi setelan gear depan dan belakang yang oke buat Win, sama kalau misalnya depannya segini atau belakangnya segini jadi gimana. Tungguin terus, pantengin terus channel ini. Dari Sekariza, Win Beijing pasarnya berapa? Anjir, ngapain sampai nyari Win Beijing? Indonesia banyak, tapi kalau Win Beijing tuh kalau nggak salah namanya Livo 100 dah ya. Bedanya di ada kayak apa sih namanya, tubularnya gitu deh, kiri kanan ya kalau nggak salah gitu sih ya. Nah kalau misal lihat di Alibaba.com itu harganya kan pakai US dollar. Berapa ya katanya? 290 sampai 350 US dollar kalau nggak salah. Itu kalau dirupiahin 4 sampai 5 jutaan lah harganya. Itu yang dari sananya ya. Terus kalau dari Fadil Anas, kenapa ada bunyi sing-sing waktu mesinnya netral? Sing-sing itu ada beberapa catatan khusus kalau bunyinya sing-sing. Pertama, ini sambil saya baca dulu supaya nggak salah ya. Yang pertama, gigi topnya itu setelannya belum pas. Terus magnet bagian belakangnya juga bisa aus. Yang kedua, klep pelatuknya logor.
itu di setel ulang. Yang ketiga, lubang manifolnya ada yang bocor atau kurang rapat, jadi dicek dulu aja dari salah satu itu. Kemungkinannya sih dari situ aja. Nanti kalau misal masih ada yang lain, ya gimana kondisi motornya ya, karena kayak gitu harus dicek dulu kondisi motornya. Terus dari Savana Official, ini soal setelan gear juga nanti bareng sama Wijaya S, kita bahas bareng ya. Tivanka Trans, knalpot Win bisa dipasang di Astrea Grand atau Legenda nggak gitu. Nah paling kalau mau dipasang dudukannya sih nggak cocok ya, kalau maksain paling harus disesuaikan lah gitu, entah bikin dudukan baru atau perlu ada yang ditekuk lagi si leherannya. Nah itu dicek juga nih. Tapi kalau misal tanya PNP nggak, tentu tidak dong. Dari Bezalel Octavio Sulingalo, panjang banget namanya. Kalau misal ganti piston vario ada perubahan nggak? Oke, kalau ganti piston vario 110 tuh ya tentu harus di quarter ulang ya, penyesuaian. Jadi si lubang crankcase-nya digedein lagi, jadi bisa langsung dipakai. Kalau nggak salah cc-nya jadi 110 juga sih. Kemudian dari Usep Cofunudin, oke, Bandungnya di mana? Bengkelnya juga di mana? Kalau saya Bandungnya di timur. Sekarang belum ada bengkel. Doain ya biar cepet bisa ada bengkel nih, baru kita bisa nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrol soal Win. Lalu dari Razel Dazzle, anak Dota nih masih nih. Kalau misal upgrade kelistrikan ke-12, CDI perlu ganti nggak? CDI nya nggak perlu ganti, pakai yang orisinalnya aja aman. Kecuali kalau misal mau di full DC, itu baru wajib kudu tadi ganti jadi yang 12 volt. Tapi buat apa juga full DC? Langsung ke Guyup Martadi, itu nanya bahan apa aja yang harus dibelanjain kalau ngubah dari 6 ke 12 volt. Oke, nanti kita bahas lagi di episode khusus juga supaya lebih jelas, karena kayaknya di episode yang lalu soal upgrade kelistrikan Win masih kurang jelas untuk bahan belanjaannya apa aja ya. Jangan terus. Kayaknya udah itu aja beberapa pertanyaan yang saya catat sih. Kalau misal dari teman-teman ada yang mau nanya lagi atau kira-kira belum jelas, atau misal punya masalah sesuatu tentang Win, tulis aja di kolom komentarnya di bawah, atau DM juga nggak apa-apa lah, masih bisa saya baca. Nanti kalau misal ada waktunya lagi dan tempat, kita bahas lagi di episode selanjutnya. Gitu. Tetap dukung channel ini, like, subscribe, komen, dan share biar cepat bisa punya duit nih woi, beli kamera baru, beli motor Win, buka bengkel Win. Thank you udah nonton. Budayakan selah, nggak pakai starter, namanya lanang. Yuk.